Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Skardini, NIM 1800586. Saya jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bimbingan dan konseling, yaitu peranan dan tanggung jawab personil sekolah dalam pelayanan BK. Sebelumnya, personil sekolah itu merupakan bimbingan dan semua personil sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pembimbing, guru mata pelajaran, dan wali kelas mempunyai peranan masing-masing dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, guru pembimbing berperan sebagai koordinator dan pelaksana utama. Keberhasilan pelayanan-layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga akan ditentukan oleh sejauh mana peran aktif dan keterlibatan dari beberapa pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling di sekolah. Personel yang pertama yaitu peranan kepala sekolah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah memegang peranan strategi dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu mengordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah sehingga pelayanan pengajaran, latihan, dan bimbingan dan konseling merupakan suatu kesatuan yang padu, harmonis, dan dinamis. Yang kedua yaitu menyediakan prasarana dan tenaga pengajar dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, memfasilitasi guru bimbingan konseling, konselor untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui berbagai kegiatan pengembangan profesi. Yang keenam yaitu menyediakan fasilitas kesempatan dan dukungan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan sekolah di bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang kedua yaitu peranan wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah dalam berjalannya program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personel sekolah. Yang kedua yaitu melaksanakan kebijakan bimbingan sekolah-sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu guru mata pelajaran atau praktik yang mempunyai peranan yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Peranan guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu yang pertama membantu guru pembimbing mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang kedua, menghasilkan tanggapan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan konseling kepada guru pembimbing. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing yaitu siswa yang menuntut guru bimbing memerlukan pelayanan pengajaran atau latihan khusus. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya itu berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus. Dan terakhir yaitu membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian yang dilakukan oleh tenaga konselor atau tenaga pembimbingnya dalam upaya tindak lanjut. Selanjutnya yaitu peranan wali kelas. Di sini sebagai pengelola kelas
tertentu dalam pelayanan bimbingan dan konseling, wali kelas juga berperan sebagai yang pertama membantu guru membimbing melaksanakan tugas-tugasnya, yang kedua membantu guru mata pelajaran melaksanakan peranannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya di kelas menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawab untuk mengikuti dan melayani layanan dan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan khusus bimbingan dan konseling seperti konferensi kasus. Yang kelima yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbingnya. Selanjutnya yaitu peranan guru WK. Di sini peranan guru WK sebagai pelaksana utama, tenaga inti, dan tenaga ahli. Guru pembimbing atau guru BK bertugas sebagai yang pertama memasyarakatkan pelayanan dan bimbingan dan konseling, yang kedua merencanakan program bimbingan dan konseling, yang ketiga melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling, yang keempat melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, yang kelima menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan pendukung dan dari bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, melaksanakan tindakan lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan dalam pelayanan dan bimbingan konseling secara menyeluruh kepada koordinator bimbingan dan konseling serta kepala sekolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.